Kadang kalau misalnya kita akan berpindah dari satu screen ataupun satu layar ke layar yang lain, ada informasi yang akan kita sertakan juga. Nah, di bagian React Native kita juga bisa melakukan hal yang sama ketika kita berpindah dari satu layar ke layar yang lain, ada parameter ataupun ada informasi yang bisa kita sertakan. Nah, untuk menggunakannya kita tinggal masukkan saja untuk informasinya di bagian navigation.navigate ya. Di dalamnya kita masukkan untuk halaman yang akan kita tuju. Nah, untuk informasi yang akan kita sertakan tinggal kita ikutkan setelah tanda petik ini ya. Kemudian kita berikan tanda koma. Kemudian kita berikan tanda kurung kurawal. Nah, di dalamnya kita bisa masukkan untuk informasi yang akan kita ikutkan ya ketika dia berpindah dari satu layar ataupun satu screen ke screen yang lain. Misalnya kita masukkan di sini info 1 misalnya. Nah, di sini kita bisa masukkan misalnya saya dari halaman depan seperti ini. Kemudian kita Ctrl S. Nah, di sana kita akan coba tangkap ketika dia berpindah kepada halaman detail. Infonya ini akan kita dapatkan. Misalnya di sini kita masukkan dulu di bagian cons halaman detail. Kita masukkan lagi tambahan 1 untuk teksnya. Teks. Ya, kemudian kita masukkan di sini saya dari misalnya kita masukkan di sini ya info 1 ya. Sama dengan kemudian kita masukkan tanda kurung. Dan untuk menangkap ya, untuk menangkap informasi dari navigasi ini, kita masukkan di dalam cons halaman detail. Di dalam tanda kurung ini, kita masukkan tanda kurung kurawal. Kemudian kita masukkan root ya, tulisannya adalah root. Oke, kemudian kita Ctrl S. Kemudian kita akan dapatkan infonya dan kita akan keluarkan infonya di bagian teks yang bagian bawah. Kita tuliskan di sini root titik params titik, kemudian diikuti dengan info yang akan kita dapatkan. Misalnya di sini tertulis info 1 ya, tinggal kita tuliskan di sini info 1. Kemudian kita Ctrl S. Kita coba lihat dulu ya di bagian proses di bagian emulatornya. Kita klik di bagian tombol berpindah kepada halaman detail, kita klik. Dia sudah menuliskan halaman detail, kemudian di bagian info 1 tertulis saya dari halaman depan ya. Kalau misalnya kita kembali ke bagian atas, ya, dia akan kembali kepada halaman depannya. Misalnya kita tambahkan lagi, bukan hanya info 1, ya, kita tambahkan lagi misalnya info 2. Titik 2. Kemudian di sana tinggal kita masukkan lagi info yang berikutnya, misalnya kita masukkan untuk info 2-nya, terima kasih sudah berkunjung. Seperti ini, kemudian kita Ctrl S. Kita coba letakkan untuk info yang kedua di bagian bawahnya. Kita Ctrl C saja dari yang sebelumnya, kita Ctrl V. Kemudian info 2. Kita tuliskan di bagian params yang paling bawah. Kita tuliskan info 2 ya, kemudian kita Ctrl S. Sekarang kita coba klik lagi di bagian tombol berpindah ke halaman detail. Kita klik. Nah, dia sudah memberikan info halaman detail. Info 1 dia akan menampilkan saya dari halaman depan. Di mana tulisan saya dari halaman depan kita dapatkan ketika kita klik di bagian tombol berpindah ke halaman detail. Dan kita menyertakan parameter berupa info 1. Dia ditampilkan di bagian halaman detail tulisannya saya dari halaman depan. Kemudian juga di bagian halaman depan kita menyertakan info 2. Di mana dia menuliskan terima kasih sudah berkunjung. Dan di bagian halaman detail ini, dia ditangkap infonya dan dia ditampilkan dengan terima kasih sudah berkunjung. Nah, beginilah caranya kita bisa berpindah dari satu layar kepada layar yang lain dan juga kita bisa menyertakan informasi ataupun parameters ketika berpindah layar dari satu layar kepada layar yang lain.